turut hadir merayakan bersama-sama saudara-saudari kita. Biasanya Natal Rayon terjadi di rumah-rumah. Bethlehem kita bawa ke rumah masing-masing. Di siapapun rumah Bethlehem kita antar ke situ. Tapi hari ini karena COVID-19, Rayon 9 kasih pindah Bethlehem ke gereja Petra. Saya datang tadi jam 4. Saya berpikir, mungkinkah ini karena berpindah tempat, sehingga ada anggota-anggota yang salah peta untuk bisa sampai di sini tepat waktu ya, karena undangan jam 4. Tapi apapun itu, selamat sampai di Bethlehem untuk merayakan sebuah peristiwa yang teramat ajaib bagi dunia ini, kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal kalau kita tunggu di finish, kita akan mendengar satu hal yang biasa, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita tunggu Natal di finish ya. Tapi kalau kita mau datang di garis startnya, maka kita akan bersama-sama melewati satu proses. Dan proses sampai pada damai sejahtera dan sukacita tadi, kita dapat belajar ada banyak proses panjang di situ. Karena itu khotbah ini saya ajak kita, mari kita bawa pikiran kita hadir di 2000 tahun yang lalu, untuk kita belajar dari tokoh-tokoh di seputar Natal, bagaimana mereka berproses di dalam karya Allah ini untuk sampai kepada damai sejahtera yang Allah buat bagi dunia ini. Karena itu Bapak, saudara-saudara, ada banyak tokoh di sini. Ada Yusuf, ada Maria, ada Elizabeth, ada Zakaria, ada Simeon, ada Raja Herodes, ada para gembala, dan masih banyak tokoh yang Alkitab ceritakan di sekitar Natal. Hari ini saya hanya akan angkat sesuai dengan firman Tuhan ini. Ada dua tokoh di situ, Maria dan Elizabeth. Bapak, Mama, saudara-saudara, Maria ini masih gadis, seorang perawan Alkitab katakan. Ia membangun hubungan laki-laki dan perempuan dalam tahapan pacaran. Di atas satu tingkat lagi, Alkitab tulis di situ jelas tunangan. Tiba-tiba dia harus dapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia mengandung. Kira-kira ini kabar sukacita kah atau kabar bagaimana? Kalau kita yang tidak ikut Natal saat itu, kita yang tunggu di garis finish, kita hanya akan bilang ya itu sukacita. Itu kabar baik. Itu bukan kabar buruk. Tapi kalau kita jadi Maria hari itu, saya percaya itu kabar sama seperti petir di siang bolong. Kenapa? Karena Maria belum menikah dengan Yusuf. Mereka belum suami istri. Tetapi kabar mengatakan bahwa dia mengandung. Orang kalau suami istri baru dapat kabar mengandung, nah itu kita bisa melompat-lompat ke girangan. Tapi kalau belum sampai pada tahapan menikah, kita tahu bahwa Yusuf itu orang yang menjaga masa mudanya, menjaga kesetiaan, kekudusan hidupnya bersama dengan Maria.
tunangannya, tetapi Maria mengandung. Ini berita seperti kilat di siang hari. Kenapa? Karena bagaimana Maria harus menjelaskan kepada lingkungan di sekitar Maria. Kita tahu lingkungan saat itu, kalau seorang perempuan ya mengandung tanpa melalui tahapan sebagai suami istri, hukumannya adalah dirajam dengan batu. Itu disebut persinahan. Bagaimana Maria harus jelaskan itu di tetangga di sekitarnya di Nazaret? Bagaimana dia harus mengatakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang? Ini kabar menyiksa, saudara. Apalagi yang paling rumit, bagaimana bagaimana Maria mau menjelaskan kepada Yusuf, tunangannya, yang belum jadi suami istri, tetapi Maria telah mengandung. Apa kata orang? Apa yang harus disampaikan kepada Yusuf? Karena secara logika pasti Yusuf kecewa mendapatkan kabar itu. Karena itu ini penting Bapak Mama Saudara-saudara. Ini pentingnya manusia mesti memiliki perjumpaan dengan Tuhan Allah secara khusus. Ini penting bagaimana yang namanya manusia harus punya keintiman dengan Tuhan. Supaya ketika mengalami proses ini tidak menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan semakin erat dengan Pencipta. Butuh doa, butuh kedekatan dengan Tuhan, butuh ketaatan kepada Tuhan untuk mengalami proses ini. Jika tanpa yang saya sebutkan ini Bapak Mama Saudara-saudara, Natal pun cerita tidak akan seperti ini. Tak seperti apa yang dialami Yusuf dan Maria. Karena itu bagi anggota rayon yang masih muda, adakah anak muda di sini anggota rayon? Jaga kekudusan hidupmu di masa muda. Supaya ketika engkau alami sebuah proses bersama Tuhan, engkau bisa melewati. Bagi anggota rayon yang sudah berumah tangga, penting sekali ada komunikasi dengan Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan dalam rumah tanggamu. Supaya ketika keputusan-keputusan yang Tuhan izinkan engkau ambil dalam hidup rumah tanggamu adalah keputusan-keputusan yang dapat diambil dengan sebuah pelajaran berharga bersama dengan Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, rumah tangga kalau hidup tanpa doa, tanpa intim dengan Tuhan, tanpa ketaatan kepada suara Tuhan, biasa praktek rumah tangga itu bisa jadi aneh-aneh. Karena apa? Karena segala sesuatu di dalam rumah tangga bisa dimulai dengan sebuah kecurigaan. Maria ini punya proses khusus dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan dia menjadi bahagian dari karya Natal ini, kita akan menemukan di depan ada banyak kemenangan yang Tuhan sediakan bagi Maria. Akan muncul kecurigaan, saudara. Mama-mama di rayon dengar ya. Bapak-bapak itu dalam rumah tangga itu biasa pakai logika. Mereka hidup itu 90% itu pakai dompet otak.
laki-laki itu dia menghindari keributan, dia pakai logika. Daripada ribut dengan istri, ya dia pakai otak. Saya kasih contoh. Bapak terlambat pulang rumah, sudah malam pergi kantor. Pasti istri telepon. Bapak di mana belum pulang-pulang ini, sudah jam begini. Saudara, untuk menghindari keributan, suami akan bilang begini, saya ada dengan kepala dinas. Kami tadi kunjungan di desa, jadi masih terlambat, lagi sedikit baru bisa sampai. Padahal saudara tahu dia ada di mana? Dia ada reuni dengan kawan-kawan kuliah dulu. Tapi dia hidup dari logika, karena itu menghindari permusuhan, perkelahian, ya, atau pertengkaran. Ya, beliau bilang saya ada dengan kepala dinas, selesai. Bapak-bapak, kalau tanpa komunikasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dengarkan ini. Istri atau perempuan itu biasanya lebih banyak pakai perasaan. Dia lihat kalau suami pagi-pagi di kantor pakai parfum wangi-wangi, kelihatan rapi sekali, bersih. Dia balik di cermin, dia lihat dia punya aktivitas begitu banyak, harus jaga anak, cuci piring, sapu rumah, urus ayam di kandang, lain sebagainya. Ya, kebutuhan fisik tidak lagi diperhatikan. Dia pun perasaan mulai bekerja 90%. Dan itu artinya kecurigaan mulai meningkat. Sehingga apa? Suami kalau pulang kerja baru masuk rumah, istri langsung sambut di muka rumah, di muka pintu. Tapi cara sambutnya agak aneh. Dia hanya bilang, "Bapak." Dia minta apa? Minta handphone. Habis dia ambil handphone, dia mulai cari satu-satu kontak, cari pesan. Ini Mary siapa? Ini Susan, ini tinggal di mana? Makanya banyak suami daripada bertengkar, Mary dia tulis, kalau dia punya kepala dia perempuan, dia bilang ibu gadis. Kalau Susan itu kawan lama, ya dia tulis. Kalau dia polisi, ya dia tulis istri Kapolsek. Contoh ya. Ini yang terjadi, saudara. Biar saudara pelayan hebat di gereja, biar saudara penetua puluhan tahun, diaken puluhan tahun, ya, atau jabatan-jabatan yang lain di dalam gereja. Tapi kalau suasana ini akan menuntut saudara jadi pembohong dan tidak jujur, percaya itu. Dan kebohongan, ketidakjujuran selalu melahirkan kebohongan-kebohongan baru, ketidakjujuran yang baru. Kan pakai logika, mau menghindar pertengkaran ya, tulis saja dengan kepala dinas. Tapi itu kebohongan atau tidak? Kebohongan. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, Maria memulai Natal dengan ketaatan akan suara Tuhan. Nats Belimbing tadi jelas menyatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu ketaatan itu kepada suara Tuhan. Maria tidak memulai dengan bagaimana ya? Tidak. Dia bilang kepada malaikat itu, jadi sudah, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Dan saudara belajar dari firman, ya, atas ketaatan Maria kepada suara Tuhan, Tuhan membukakan pintu hikmat yang banyak sekali untuk Maria,
untuk Maria bisa melewati proses hidup ini. Bagaimana pintu Tuhan itu dibukakan kepada Maria? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Mama. Maria bergerak dahulu untuk mencegah bahwa kandungan ini aib. Ya. Dia mencegah dari apa yang bisa dipikirkan orang, bahwa apabila seorang belum menikah tetapi sudah mengandung. Jadi dalam ketaatan itu Maria mendapatkan pintu yang terbuka oleh Tuhan lewat hikmat. Karena itu di sini saya mau menjelaskan bahwa Maria dia itu perempuan, tapi dia kasih tinggal dia perasaan sedikit. Dia tidak pakai 90% dia perasaan. Itu hikmat Tuhan. Maria mengambil sebagian dari logika hidup sebagai manusia untuk dia pakai. Karena itu di Alkitab Maria tidak datang kasih tahu di Yusuf. Kenapa? Karena kalau kasih tahu Yusuf pasti berbahaya untuk hari di depan. Pasti ada kekacauan. Yusuf pasti tidak akan menerima secara logika. Dengan hikmat Tuhan itu Maria tidak menceritakan kepada Yusuf. Sebab Yusuf belum jadi suaminya. Maria tahan perasaannya untuk disampaikan kepada tunangannya. Beda kecuali kalau Maria dan Yusuf sudah menikah. Pasti cerita Natal akan beda. Maria pasti akan menceritakan kepada suaminya. Tetapi hikmat Tuhan membawa pengertian kepada Maria. Jangan kasih tahu di Yusuf dulu. Kenapa? Ketika Maria taat, Tuhan Allah melakukan pekerjaan yang dahsyat yang tidak dapat dikerjakan oleh Maria kepada Yusuf. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan datang dalam mimpi untuk memberitahukan kepada Yusuf. Masalah bagaimana? Lihat. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, hikmat Tuhan membawa kepada rencana Allah yang dahsyat agar masa depan Yusuf dan Maria tidak berakhir. Ada pertolongan Tuhan di situ kalau orang taat kepada suara Tuhan. Karena itu anak muda di Indirayon, kalau perempuan pacaran jangan pakai perasaan 100%. Bisa kan? Minta hikmat Tuhan supaya kalau mencintai orang juga pakai logika sedikit, supaya jangan jadi bucin, ya. Istilah anak muda sekarang apa? Bucin, ya. Tahu bucin itu apa? Tidak tahu. Ya, buta cinta. TGG, tergila-gila. Pokoknya baru pacaran dia sudah TGG, sudah tergila-gila tadi. Orang tua bilang itu buta pun dia bilang ini TGG. Kenapa? Karena perasaan semua ya menutupi kehidupannya. Tidak ada ketaatan kepada hikmat Tuhan, suara Tuhan, sehingga ia kesulitan untuk melihat yang sesungguhnya, yang benar. Kalau sudah menikah, komunikasi suami istri itu wajib. Segala persoalan, ya, dan juga segala sukacita mesti dikomunikasikan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara, 187 km dalam peta Alkitab kita akan menemukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Hebron. Perjalanan Maria dari Nazaret menuju kepada Elizabeth di Hebron. Hebron itu
tempatnya orang-orang Lewi tinggal di situ. Zakaria itu orang Lewi. Karena itu dia punya istri namanya Elisabeth, mereka tinggal di Hebron. Kalau lihat peta Alkitab itu 187 km. Perjalanan itu 7 sampai 10 hari. Maria melakukan perjalanan ini. Yusuf dekat Maria. Harusnya kalau kita bilang ya Yusuf, tinggal Maria pergi ke tahu di Yusuf, curhat di Yusuf kan. Tapi hikmat Tuhan, ya, melihat ketaatan Maria, Tuhan membuka pintu yang lain untuk menyelamatkan rumah tangga ini, ya, calon rumah tangga ini. Maria melakukan perjalanan itu untuk bertemu dengan sanak saudaranya, yaitu Elisabeth. Saya membayangkan Bapak Mama, bagaimana rasanya menjadi Maria yang berjalan begitu jauh untuk ya meraih pengharapan, menghilangkan aib itu, menghilangkan masalah besar ini, karena dia mengandung tanpa suami. Bagaimana menjelaskan ini? Maria berjalan menuju ke Elisabeth, sanak saudaranya. Maria mengetahui dari Elisabeth, kalau kita baca di Alkitab, Maria mengetahui dari Gabriel ya, bahwa Elisabeth pun mengalami keajaiban dari Tuhan. Di kehidupan tuannya, ia diperkenankan Tuhan untuk mengandung di usia lanjut. Bisa baca di ayat 36. Saya membayangkan, sudah jalan 187 km, apa yang terjadi kalau sampai di sana Elisabeth justru tidak menerima Maria? Itu rasa remaja. Apakah Elisabeth bisa memahami keadaan Maria? Atau apakah sama saja nanti seperti orang di sekitar Maria di Nazaret, yang tentu ya akan melihat itu sebagai aib jika mereka tahu bahwa keadaan Maria mengandung tanpa seorang suami. Maria itu taat, saudara. Elisabeth itu rendah hati. Karena itu kalau kita baca pembacaan firman ini, kita akan menemukan dua hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketaatan kepada suara Tuhan dan hidup menjadi orang yang rendah hati. Amin. Perjumpaan ini melahirkan kisah Natal yang hari ini kita rayakan dengan sukacita. Kita melihat Natal sebagai damai. Kita melihat Natal sebagai, karena itu banyak orang akhirnya berpesta seperti Natal tidak akan terjadi lagi. Kita seolah-olah seperti ya Yesus datang, kita simpan Yesus di ujung meriam, terus kita bakar petasan Yesus tapi kembali di langit. Karena kita pikir ini Natal terakhir, taruh sama tua di petasan kita tembak di atas. Ya, jadi malaikat Tuhan turun dari langit mengatakan, ya jangan takut, kita balas dengan petasan naik ke langit. Padahal kalau kita ikut prosesnya, kita bisa lari kasih tinggal Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keajaiban Natal pertama dimulai dari kebersamaan yang saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Inti Natal di situ, saudara. Saya ulangi, Natal pertama dimulai dari kebersamaan, dari saling meneguhkan, dari saling menguatkan, dari saling menopang satu dengan yang lain. Ayat 45 di situ dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ada kebahagiaan yang dikecap di situ. Rayon 9 ini
Paling tidak beberapa keluarga yang sudah berkumpul merayakan Natal, 2 ataupun 3 orang. Di sini tentu ada semangat untuk saling menguatkan, semangat untuk saling meneguhkan, dan semangat untuk saling menopang satu sama lain. Maka disitulah anugerah Natal Yesus terlahir kembali. Tuhan kasih ingat kepada rayon 9 bahwa saudara hidup di ini rayon bukan kebetulan. Dia tahu bahwa engkau dapat saling menopang dalam persoalan-persoalan. Karena itu pesan Natal untuk rayon 9. Jadilah Maria dan Elizabeth dalam kehidupan persekutuan iman. Amin. Maria ditolong dengan cara Tuhan. Perjumpaan dengan Elizabeth menguatkan dia. Elizabeth bilang kalau dalam nama Tuhan, berbahagia Maria, karena itu nanti jadi. Ini perkataan iman. Ini pernahkah kita dapat di dalam rayon 9? Ada keluarga punya masalah, datang di penetua, terus penetua bilang, mama percaya. Kalau yang mama sampaikan itu dalam nama Tuhan, mama berbahagialah. Jangan mundur, jangan takut, jangan pantang, tetap berdiri teguh. Ataukah kita bawa masalah justru? Penetua bilang, lu persoalan ini kembali. Pensar berdoa ke saudara. Pulang koreksi diri. Belajar dari Elizabeth. Elizabeth dengan rendah hati, dia terima Maria. Dia berkomunikasi dengan Maria. Sampai pada kesimpulan ayat yang 45 dia bilang, kalau itu dari Tuhan Maria, jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Berbahagialah. Kenapa? Paling terakhir itu kalimat dia bilang 2 suku kata, akan terkesan. Karena itu bila ada persoalan ya dalam susah di sekitarmu, ingatlah bahwa saudara ditempatkan. Kalau ada orang susah di dekat saudara, itu harus engkau lihat sebagai kesempatan dari Tuhan untuk izinkan bagaimana dirimu menolong. Amin. Bapak Mama, kalau jadi anggota rayon tidak mau pakai sifat ini, suatu saat rayon akan bubar. Kalau masing-masing orang di dalam rayon tidak memiliki semangat ini, semangat Maria dan semangat Elizabeth. Karena itu kalau saudara punya tetangga, jangan menjadi anggota rayon ya karena kami punya rumah Badeka, kami anggota rayon. Tidak. Oh ini kebetulan karena dulu kami buat rumah di sini dan buat di muka, jadi kami satu rayon. Lebih dari itu, Tuhan menempatkan engkau di rayon itu bukan kebetulan. Ada maksud besar yang harus engkau kerjakan di situ. Kalau tetanggamu susah, rendah hatilah untuk menerima keadaannya. Kalau orang susah, itu berarti kesempatan Tuhan izinkan di kita yang saat itu tidak susah untuk menolongnya. Jangan tadi bilang, ini ada susah, ini Mama Pendeta jadi kemana ya? Ini kita gimana ya? Terus kita lupa bahwa saya ditempatkan di situ untuk mengurus yang susah itu. Elizabeth menyadari itu. Elizabeth itu dia pun suami hamba Tuhan, Zakaria, orang Lewi. Karena itu saya mengajak mari rayon 9 saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Siapa di sini anggota rayon yang malam-malam sebelum tidur dia doa kasih dia pun tetangga? Ini sampai kalau secapek. Besok bangun pagi
melihat keterbatasan orang lain justru sebagai peluang untuk cari uang. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Ketika dia lihat orang susah, Tuhan menempatkan dia untuk menolong dia, dia tidak lakukan. Ketika dia lihat orang susah, justru dia memanfaatkan kesempatan kesusahan itu untuk keuntungan diri. Kalau model begini, mau di surga tempat nomor 1, ini agak sulit. Karena Yesus yang datang dari surga itu, dia pun tugas utama, dia tidak lari kasih tinggal, yaitu dia hadir bagi mereka yang menderita. Amin. Terus kita lihat orang menderita, kita hanya bilang begini, dia maafkan dia kali dia dari mana? Mama ini anggota rayon, mama pun tetangga ini dia sakit parah ini. Sudah maafkan dia, begitu sudah. Asik nanti. Kamu tahu dia tidak banyak. Tuhan panggil saudara di sini untuk tolong dia. Jangan cari orang lain. Amin. Ini kayaknya berat sekali. Tidak berat kan? Ya sudah, sebagai pendeta hari ini saya panggil saudara Maria dan Elizabeth. Amin. Berarti ada kuasa dari Tuhan untuk menyanggupi saudara melakukan itu. Amin. Hidup ini tidak panjang. Isi dengan kebaikan. Paulus bilang, berbuat baiklah, ya. Buat baik sama seperti besok kita mati. Yesus bilang apa? Sampaikan firman-Ku, baptislah mereka. Sampaikan firman-Ku, mulai dari Yerusalem, Yudea, baru ke ujung bumi. Yerusalem itu berarti buat kebahagiaan di dalam kita pun rumah dahulu. Yehuda itu kita pun tetangga, ya. Habis kita pun tetangga baru sampai ke ujung. Jangan hanya mau KPI sampai di Rote, Sabu. Bangga-bangga, kami KPI sampai Rote, kami kelahiran, banyak dipulihkan, disembuhkan. Tahu dalam rumah, Yerusalem sendiri belum beres. Yehuda lagi belum beres. Yesus omong itu, dia omong pasti. Dia bilang Yerusalem dalam rumah dulu, Yehuda. Habis Yehuda baru ujung bumi. Tuhan memberkati, menolong saudara. Ini satu sisi di balik Natal, mungkin saudara terganggu, tapi itu pesan Natal. Kado terindah kita adalah saling menguatkan di dalam Natal ini, dalam pergumulan di rayon, dalam pergumulan dalam kehidupan yang besar, ya. Tuhan memberkati, menguatkan bapak mama. Saya percaya kami berdoa jadi jemaat rayon yang memiliki nilai plus, ya, jadi orang Kristen yang punya, ya, gambaran hidup sebagai gambaran Kristus yang nyata. Orang dengar kita berpikiran, orang dengar kita perkataan, orang lihat kita pun hidup, orang memuliakan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, tetapi persembahan ini akan kita berikan di dalam kotak persembahan setelah kita selesai ibadah, untuk kita bisa jaga jarak dalam memberi persembahan. Setelah itu, ya sebelum itu kita tetap berdoa dan kita akan menyanyikan satu lagu mengiringi persembahan yang kita berikan nanti. Karena itu, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat kami berikan merayakan kelahiran-Mu sebagai juru selamat bagi kami. Tetapi di sekitar Natal-Mu, kami mau mempersembahkan hidup kami dengan belajar dari hamba Maria dan Elizabeth. Bahwa kami diciptakan Tuhan tidak kebetulan. Tuhan punya maksud supaya kami juga menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dalam pikiran kami, kata-kata kami, dan seluruh kehidupan kami. Karena itu kami berterima kasih, dan kami juga dengan meluap hati kami mengangkat apa yang kami miliki di rumah sebagai pemberian. Kami bawa di tangan kami, akan kami persembahkan setelah kami habis ibadah ini. Kami minta Tuhan Yesus memberkati, menguduskannya untuk alat yang Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dalam nama Yesus
yang adalah persembahan yang kudus itu, kami telah berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 99 ayat 1. Ada yang mau mempersembahkan kebencian? Ada terlupakan? Oh, silakan. Minta maaf ya.